Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kaum muslimin itu diperbolehkan berbeda? Andaikan kaum muslimin itu bersatu padu, maka mereka tidak akan pernah untuk bisa dikalahkan. Apa yang menjadi doa saya kepada Allah? Andaikan saya punya doa yang pasti dikabulkan, maka saya tidak akan ragu untuk meminta bahwa saya meminta pada Allah agar kaum muslimin diikatkan hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sesuatu yang senantiasa saya pikirkan dari awal ketika masuk Islam dan sampai sekarang masih menjadi misteri, yaitu adalah persatuan kaum muslimin. Bagaimana cara untuk mencapainya dan seperti apa kita itu agar bisa saling bersabar di antara orang-orang muslim. Karena ketika kita melihat pada sejarah, dan ini adalah bagian daripada salah satu yang saya coba untuk utamakan, ketika kita melihat pada sejarah memang kaum muslimin banyak sekali diuji dengan ujian-ujian ukhuwah, ujian-ujian persatuan. Di mana ketika kaum muslimin, mereka semuanya punya perbedaan pendapat, mereka memiliki hal-hal yang berlainan dalam pemahaman mereka, seringkali ini berujung pada sesuatu yang tidak bagus. Yang paling besar tentu saja adalah hilangnya Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Karena kalau kita lihat hasil langsung daripada perpecahan itu pasti adalah hilangnya wilayah. Artinya kita sudah paham pula, orang-orang juga selain Islam juga sudah paham, andaikan kaum muslimin itu bersatu padu, maka mereka tidak akan pernah untuk bisa dikalahkan. Tapi kalau seandainya mereka mulai terpecah belah, Allah sampaikan, hilang kekuatan kalian, hilang kehormatan kalian, ketakutan musuh kemudian akan dicabut, kemudian kita akan kalah. Maka ini adalah the biggest question, atau ini adalah the biggest trial menurut saya pada kaum muslimin. Maka ketika saya pernah ditanya berkali-kali dari dulu sampai sekarang, ketika saya ditanya pun saya menjawab hal yang sama. Apa yang menjadi doa saya kepada Allah? Andaikan saya punya doa yang pasti dikabulkan, maka saya tidak akan ragu untuk meminta bahwa saya meminta pada Allah agar kaum muslimin diikatkan hatinya, disatukan kasih sayangnya di antara mereka. Namun tentu saja ini adalah bukan perkara yang mudah, karena Allah sampaikan pula di dalam Al-Quran, andaikan kita semua membelanjakan apapun yang kita punya untuk bisa membeli ikatan hati, untuk bisa membeli bersatunya kita atau menghilangkan perpecahan di antara kita, maka itu tidak akan pernah bisa dilakukan karena ini adalah hak prerogatif daripada Allah. Tapi ini adalah sekedar untuk menasihati diri saya secara pribadi, mengingatkan diri saya sekaligus berbagi pada teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, bagaimana cara kita tuh menyikapi perbedaan? Saya sudah banyak sekali melihat, banyak sekali membaca tentang perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin. Dan rasanya percuma ketika kita terus mempertahankan pendapat-pendapat ketika kita berbicara tentang perbedaan fikih terhadap kaum muslimin yang lain. Tapi kita coba untuk berbicara sedikit tentang bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan, dan mungkin ini adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Pertama, teman-teman sekalian, apakah kaum muslimin itu diperbolehkan berbeda? Itu dulu yang pertama. Apakah ada perbedaan di antara kaum muslimin? Maka ini dijawab dengan sangat mudah sekali bagi siapapun yang membaca kisah-kisah para sahabat, membaca sirah nabawiyah, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika masih hidup itu terjadi perbedaan di antara para sahabat. Bagaimana cara mereka untuk bisa memahami dan bisa taat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan kata-kata yang sama. Yang paling sering disampaikan oleh para ulama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini adalah hadis yang sangat sederhana. Ketika Rasul memberangkatkan para sahabat untuk mengepung Bani Quraidah, maka Rasul menyatakan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya ini adalah sebuah perintah yang sangat jelas. Tapi sahabat mengartikan dengan dua cara. Ada sekelompok sahabat mengartikan bahwasanya ini adalah ucapan untuk bersegera sampai di Bani Quraidah dan jangan membuang-buang waktu karena begitu penting pengepungan ini. Ada sahabat yang lain yang mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu langsung dilihat dari harfiahnya. Maka mereka katakan ya udah, pokoknya kita nggak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah.
Maka sahabat terbagi dua, ada yang sholat asar tidak di Bani Quraidah karena mereka mengikuti jam sholat, karena mereka mengartikan bahwasanya ini hanya sekedar Rasulullah menyuruh mereka untuk bersegera. Yang satu lagi kemudian mengartikan secara harfiah mereka sholat setelah di Bani Quraidah. Dan dua-duanya ternyata tidak disalahkan oleh Rasulullah. Rasulullah justru membenarkan perilaku mereka semuanya. Karena semuanya adalah karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita tahu bahwasanya kaum muslimin pernah berbeda di zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak selalu sama, mereka tidak selalu satu pendapat ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW ketika di depan Rasul. Maka jawabannya sederhana. Apakah kaum muslimin pernah berbeda ketika Rasul masih hidup? Jawabannya tentu saja pernah. Pertanyaan berikutnya, apakah berbeda selalu menjadikan kita itu harus salah satunya kafir? Jawabannya tidak juga. Karena kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu ada banyak. Ada perbedaan selera, ada perbedaan bagaimana kemudian kita menyikapi satu peristiwa. Ada perbedaan-perbedaan yang memang menjadikan kita kufur atau tidak kufur. Ini adalah perbedaan yang ada di dalam Islam. Kalau andaikan seseorang menyukai teh dan yang lain menyukai kopi, tentu saja ini tidak menjadikan perbedaan itu adalah sesuatu yang salah. Artinya kalau kita balik lagi, apakah setiap perbedaan itu harus jadi kufur? Ternyata tidak. Ada perbedaan-perbedaan yang ditolerir. Ada yang suka teh, ada yang suka kopi, ada yang suka makan ayam, ada yang suka makan kambing. Ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ada kemudian perbedaan-perbedaan yang ditolerir dalam hal fikih seperti tadi di zaman Rasulullah. Tidak harus selalu kemudian berbeda di dalam Islam lantas kita mengkufurkan saudara kita. Pertanyaan berikutnya, andai pun dia berbeda dalam satu perkara yang memang perkara ini adalah perkara akidah. Misal, dia meyakini saudara kita misalnya ada yang meyakini bahwa ada Rasul lain setelah Nabi Muhammad. Maka ini perkara yang sangat penting, perkara akidah. Pertanyaannya, kalau ada yang berbeda seperti itu, tentu saja dia kufur. Lantas apakah harus ribut? Apakah lantas harus kemudian kita ramai di sosial media? Ini adalah pertanyaannya lagi. Maka kalau andai pun kita berbeda, lalu kemudian kufur, apakah harus menghina? Apakah harus diramaikan? Tentu saja tidak. Nah, ini adalah bagian daripada menyikapi perbedaan. Kecuali perbedaannya sudah mengancam nyawa. Sebagaimana kita tahu saudara-saudara kita di Palestina, sekarang mereka dibantai oleh penjajah Israel. Kalau misalnya kita menyikapi ini, tentu saja kita harus bermain fisik. Tentu saja kita harus menggunakan sebuah ukuran-ukuran yang berbeda dengan ukuran-ukuran ketika kita masih menyikapi saudara. Artinya gini, ada banyak sekali persamaan-persamaan di antara kaum muslimin. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sama-sama muslim, atau sama-sama muslim berbeda dalam hal fikih, ataupun sama-sama muslim ketika dia sesat, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Tentu saja ini adalah sesuatu yang berbeda. Yang jelas teman-teman sekalian, bukan dengan meramaikan segala sesuatu yang tidak penting. Dan saya juga mengingat teman-teman sekalian, ada sebuah nasihat bahwa ketika syaitan itu menggoda manusia, mereka menggoda dengan banyak cara. Dan salah satu cara syaitan untuk menggoda manusia adalah membuat manusia itu untuk melupakan perkara-perkara besar, kemudian mengurusi perkara-perkara yang kecil. Membuat mereka untuk meninggalkan hal-hal yang wajib untuk bersibuk pada perkara-perkara yang bersifat tidak wajib. Dan kita lihat sekarang, betapa banyak di antara kita melihat orang-orang yang ketika menemukan kesalahan-kesalahan kecil pada saudaranya, atau bukan kesalahan kecil, menemukan perbedaan-perbedaan yang tidak salah pada saudaranya, kemudian mereka mengangkatnya seolah-olah ini perkara dunia dan akhirat, perkara surga dan neraka. Kalau misalnya kita lihat pada postingannya Ustadz Umar Mita, menarik sekali ketika ulama menyampaikan bahwa sifat seperti ini adalah sifat selayaknya babi. Bahwasanya babi ketika dikasih makanan yang bersih, dia menolak. Tapi ketika dikasih makanan yang kotor, dia sangat tertarik dan dia kemudian memakannya dengan sangat lahap. Maka seharusnya kita tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang seharusnya ketika menemukan ada sesuatu yang salah, bahkan bukan yang salah. Ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda, maka kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan itu. Selagi memang perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar di dalam agama. Tapi memang sulit kalau seandainya ya kita merasa bahwa selain kita salah.
Ini adalah problematika yang ada sekali lagi pada umat yang justru kita bersedih di situ. Teman-teman sekalian, after all, Palestina masih terjajah. Bahkan sampai saat ini kita tahu bahwasanya mereka terdesak sampai sebuah titik yang sudah tidak ada lagi jalan keluar. Darah kaum muslimin yang tertumpah itu jauh lebih besar daripada apapun kerusakannya di atas muka bumi ini. Maka menurut saya secara pribadi, ketika saya membuat ini pun senantiasa saya berpikir, apa yang sudah saya lakukan untuk saudara-saudara saya di Gaza, di Palestina? Apa yang sudah saya lakukan untuk mencegah saudara-saudara saya tertumpah darahnya? Apakah ketika saya membahas ini berarti saya juga mengalihkan dengan sesuatu yang sangat besar, dengan sesuatu yang sangat penting, dengan perkara-perkara yang remeh? Surat Asy-Syu'ara, surat musik, ini perkara sederhana sekali. Sesederhana kita sampaikan bahwasanya Walid bin Mughirah itu dulunya adalah pemimpin orang-orang Quraisy, pemimpin di Darun Nadwah. Kalau sekarang seolah-olah kayak DPR misal. Sesederhana itu. Karena menganalogikan. Bukan berarti kemudian arti harfiahnya seperti itu. Tapi balik lagi, ini perkara kecil sekali. Perkara perbedaan yang sudah ratusan tahun sebelumnya, ulama-ulama yang jauh lebih berkompeten sudah membahasnya sebelum kita, dan mereka sepakat untuk berbeda. Tapi sekali lagi, semuanya walaupun berbeda dalam fikih, semuanya sepakat bahwasanya Baitul Maqdis adalah tanah kaum muslimin. Bahwasanya darah kaum muslimin lebih berarti daripada segalanya. Bukankah hal itu yang harusnya kita ramaikan? Lebih aneh lagi kalau ada orang-orang yang mereka ramai dalam perkara-perkara kecil, tapi sama sekali mereka tidak pernah membahas. Sama sekali mereka tidak pernah sibuk. Setidaknya mereka tidak meramaikan perkara-perkara Palestina sebagaimana mereka meramaikan perkara-perkara seperti musik. Ini pertanyaan bagi saya pribadi, bukan bagi orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa peduli pada kaum muslimin, berkomitmen pada persatuan, dan memohon pada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dalam hati kita, kedamaian, rasa sayang pada saudara-saudara kita, sehingga kita tidak seperti selayaknya babi yang mereka makan daripada perkara-perkara yang kotor namun mengabaikan perkara-perkara yang baik. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang menjadi kesalahan saudaranya, kesilapan saudaranya, atau bahkan bukan kesilapan dan bukan kesalahan pada perbedaan-perbedaan yang diperbesar ketimbang tertarik pada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya yang sangat banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.